Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten resmi ditetapkan sebagai daerah yang tercemar radioaktif Cesium-137. Imbas kondisi ini, setidaknya ada 9 orang pasien yang terpapar zat radioaktif tersebut hingga mendapatkan perawatan di rumah sakit vertikal. Lalu apa itu Cesium-137 dan apa dampaknya bagi kesehatan? Cesium-137 merupakan produk sampingan dari reaksi nuklir, seperti di pembangkit listrik tenaga nuklir atau hasil insiden nuklir, dan lazim ditemukan pada limbah radioaktif. Zat ini dapat mencemari lingkungan seperti tanah dan air, lalu masuk ke rantai makanan melalui tanaman dan hewan ternak yang terpapar radiasi. Paparan Cesium-137 lewat makanan terjadi ketika bahan pangan tercemar zat radioaktif ini dan dikonsumsi oleh manusia. Batas aman paparan Cesium-137 pada makanan umumnya 1.200 becquerel per kilogram. Nah, jika kadar Cesium-137 dalam makanan melebihi batas tersebut, konsumsi secara terus-menerus dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan pada manusia. Lalu apa dampaknya? Terserap oleh tubuh. Cesium-137 memiliki sifat yang mirip dengan kalium, yaitu mineral yang berperan penting bagi fungsi sel dan otot manusia. Nah, karena itu setelah masuk ke tubuh melalui makanan atau minuman yang tercemar, Cesium-137 dapat menipu tubuh dan menempati tempat yang biasanya diisi oleh kalium. Akibatnya, Cesium-137 bisa dengan mudah menyebar ke seluruh jaringan tubuh, terutama otot dan organ vital seperti hati dan ginjal. Kerusakan jaringan dan organ. Ketika Cesium-137 sudah tersebar di tubuh, zat ini akan memancarkan radiasi secara terus-menerus. Radiasi tersebut bisa merusak sel-sel sehat, terutama di bagian tubuh yang paling banyak menyerap Cesium-137, seperti otot, kulit, sumsum tulang, dan saluran pencernaan. Kerusakan ini bisa berupa peradangan, luka pada permukaan organ, gangguan produksi sel darah di sumsum tulang, atau bahkan kematian sel. Jika terpapar dalam waktu lama atau dalam jumlah besar, kerusakan organ bisa semakin parah dan menyebabkan tubuh lebih rentan terhadap penyakit lain. Peningkatan risiko terjadinya kanker. Salah satu efek tersebar dari paparan Cesium-137 yang berlangsung dalam waktu lama adalah meningkatnya risiko terjadinya kanker. Pasalnya, radiasi dari Cesium-137 bisa merusak DNA di dalam sel sehingga sel tubuh tidak normal dan berkembang menjadi kanker. Kanker yang paling sering dikaitkan dengan paparan ini adalah kanker darah atau leukemia dan kanker tiroid. Risiko akan semakin tinggi jika paparan terjadi sejak usia muda karena sel tubuh anak-anak dan remaja masih berkembang. Efek jangka panjang. Jika Cesium-137 terus-menerus masuk ke tubuh, zat ini bisa menumpuk dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan dalam jangka panjang. Efeknya bisa berupa penyakit kronis yang tidak langsung terlihat, seperti gangguan fungsi organ, menurunnya sistem kekebalan tubuh, atau bahkan perubahan pada gen yang bisa diwariskan ke anak-anak berikutnya, seperti kerusakan genetik. Tak hanya itu, akumulasi radiasi di dalam tubuh juga bisa mempercepat penuaan sel dan menurunkan daya tahan tubuh secara perlahan. Risiko pada ibu hamil, bayi, dan anak-anak. Ibu hamil, bayi, dan anak-anak sangat rentan terhadap paparan Cesium-137. Pada ibu hamil, paparan radiasi dapat mengganggu proses pembentukan organ pada janin dan meningkatkan risiko kelahiran prematur atau cacat lahir. Sementara pada bayi dan anak-anak, tubuh mereka masih dalam masa pertumbuhan, sehingga sel-sel membelah lebih cepat dan lebih mudah terkena efek radiasi. Hal ini bisa berakibat pada pertumbuhan terhambat, gangguan perkembangan otak, serta risiko kanker yang lebih tinggi di masa depan. Saat ini belum ada bukti kuat bahwa paparan sesaat dalam dosis sangat kecil dari makanan secara langsung memicu gejala akut pada orang dewasa sehat. Namun, risiko terbesar justru berasal dari akumulasi dan paparan jangka panjang. Bagaimana cara mengurangi efek paparan Cesium-137? Jangan lanjutkan konsumsi bahan pangan dari sumber yang tidak jelas atau dari area tercemar Cesium-137. Perbanyak minum air putih untuk membuang zat berbahaya di tubuh, termasuk Cesium-137 melalui urin dan keringat. Konsumsi makanan kaya antioksidan seperti buah dan sayur untuk membantu memperkuat daya tahan tubuh dari kerusakan sel akibat paparan Cesium-137 serta mendukung proses detoksifikasi alami tubuh. Patuhi imbauan terkait keamanan pangan dari otoritas kesehatan seperti BPOM, Kementerian Kesehatan, atau Bapeten. Biasanya otoritas akan mengumumkan jika terjadi pencemaran dan memberikan daftar produk yang perlu dihindari. Cek kesehatan secara rutin untuk mendeteksi efek samping atau dampak paparan radiasi sejak dini. Apalagi jika Anda tinggal di daerah sekitar fasilitas nuklir atau bekas insiden radiasi. Bagaimana tahapan pemeriksaan? Ada beberapa tahap pemeriksaan yang harus dijalani oleh para pasien yang terpapar Cesium-137. Pertama, pasien menjalani pemeriksaan survei method.
tes tersebut untuk menunjukkan apakah ada paparan eksternal radiasi pada tubuh maupun pakaian. Bila hasilnya positif, langsung dilakukan dekontaminasi dengan mengganti pakaian dan mandi lalu diperiksa ulang. Tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan darah. Hal ini dikarenakan penurunan limfosit bisa menjadi indikasi awal seseorang terpapar cemaran zat radioaktif cesium-137. Penetapan akhir dengan whole body counter (WBC) saat orang tersebut ditemukan mengalami penurunan limfosit. WBC bisa mendeteksi paparan radiasi internal atau cesium yang masuk ke tubuh. Orang yang terpapar radioaktif cesium-137 bisa mengalami sindrom radiasi akut atau ERS. Keluhannya bisa ditandai dengan mual, muntah, diare, kelelahan, hingga hasil pemeriksaan yang menunjukkan adanya penurunan sel darah putih. Selain itu, kerusakan kulit atau jaringan juga bisa terjadi. Paparan dalam level yang tinggi dapat menyebabkan pendarahan, infeksi berat di organ, kanker, hingga kematian. Seluruh pasien yang tercemar zat radioaktif cesium-137 diarahkan menjalani perawatan di rumah sakit vertikal. Pasien diberi pil Prussian Blue untuk membantu meluruhkan kecemaran zat radioaktif cesium-137 meski belum bisa dipastikan apakah zat tersebut sepenuhnya luruh 100%. Bagi masyarakat yang di daerah zona merah, segera melakukan pemeriksaan untuk melihat kemungkinan ikut terpapar zat radioaktif serupa.